Hey guys, karena sekarang Klik Film sudah tersedia film box office dari TVN dan juga Celestial, jadi kita akan nonton film-film keren ini selama 7 hari ke depan dan langsung akan kita buat review perharinya untuk kalian semua. Nah di sini Daily Screen juga pengen mengajak kalian buat ikutan pilihin film-film apa saja yang rekomendasi untuk kita review di hari selanjutnya. Nah kalau kalian juga pengen nikmatin ratusan film keren lainnya secara legal, kalian cukup bayar 20.000 saja untuk sebulan. Bayaran juga bisa dimuka dengan menggunakan GoPay, OVO, dan juga bisa pakai pulsa guys. So langsung saja kalian download aplikasi Klik Film. Di hari terakhir, Daily Screen pengen nonton film Jackie Chan lagi yang bergenre sci-fi berbumbu aksi laga berjudul Bleeding Steel. Sebenarnya, ini kedua kalinya kita nonton Bleeding Steel guys. Berhubung sudah tersedia di aplikasi Klik Film, jadi kita pengen nonton lagi. Nah buat tahu gimana gambaran dan keseruan dari film ini, yuk langsung saja simak review Bleeding Steel ini sampai selesai. Bleeding Steel sendiri adalah film aksi ilmiah cyberpunk thriller yang disutradarai oleh Lee Zeng. Selain Jackie Chan, film ini juga ikut diperankan oleh Saulo, Ouyang Nana, Les Haubrick, Cillian Murphy, dan juga Erika Xiahao. Ya seperti film-film Jackie Chan kebanyakan, Bleeding Steel ini juga menawarkan aksi laga yang memanjakan mata. Tapi, film ini juga punya daya tarik sendiri karena memang mengambil latar yang lebih modern dengan unsur-unsur robotik. Film ini sendiri dimulai dengan adegan memperlihatkan aksi Jackie Chan yang berperan sebagai Lin Dong. Nah, sosok Lin Dong ini merupakan agen khusus kepolisian Cina. Di awal film, Lin Dong ini justru terlihat sangat tergesa-gesa sedang menuju rumah sakit karena memang anak semata wayangnya yang sedang kritis. Sebagai seorang polisi, di tengah perjalanan Lin Dong ini tiba-tiba menerima panggilan tugas di mana saksi penting dari kasus yang sedang ia kerjakan sedang dalam bahaya. Nah di momen inilah, Lin Dong ini terpaksa memilih anaknya atau kepentingan negara. Akhirnya dengan terpaksa, Lin Dong ini memilih melindungi saksi dan mempercayakan nasib anaknya kepada dokter. Dari awal film, akhirnya kita juga mengetahui bahwa saksi yang mereka lindungi ini ternyata adalah seorang profesor penemu jantung robotik dan semacamnya yang bisa membuat manusia super. Lin Dong terpaksa harus melindungi saksi dan juga temuannya itu dari orang-orang yang ingin jantung itu agar bisa membuat mereka kuat dan tak terkalahkan. Di dalam prosesnya, terjadi penyerangan yang sangat epik yang membuat Lin Dong ini berhasil membakar penjahat itu. Kalau kita lihat secara sekilas, jelas wajah sang villain utama yaitu sang mutan ini seperti penjahat-penjahat yang ada di film Star Wars. Setelah pertempuran sengit yang membuat Lin Dong terluka berat, entah bagaimana caranya kebetulan sekali cerita dibuat, sang profesor mengangkat telepon Lin Dong yang sedang berada di tengah pertempuran. Dan akhirnya, sang profesor ini mengetahui kalau anak Lin Dong ini sedang kritis dan tidak bisa diselamatkan. Akhirnya cerita berjalan sangat cepat ke depan dengan anak Lin Dong ini yang sudah kuliah di Australia. Ternyata anaknya bisa hidup kembali akibat bantuan profesor sebelumnya yang dilindungi oleh Lin Dong. Gadis cantik ini bisa hidup kembali dengan bantuan sebuah alat canggih yang berupa jantung buatan atau mekanik hasil penemuan dari profesor tersebut. Nah berlatar cerita di Australia inilah ada banyak sekali pertempuran-pertempuran sengit terjadi. Di satu sisi, Lin Dong ini selalu mengikuti anaknya yang bersekolah di sana. Tapi ternyata anaknya ini mengalami amnesia yang membuat dia tidak mengenali wajah ayahnya. Terpaksa, sosok Lin Dong ini menjaga anaknya dari kejauhan. Kemudian di lain sisi, jantung mekanik ini juga jadi penyebab konflik dari cerita, di mana sang mutant atau villain utamanya ini sangat ingin memiliki jantung tersebut karena memang dipercaya bahwa dapat menyembuhkan seseorang atau memperbaiki tubuhnya sendiri seperti seekor cicak yang dapat menumbuhkan ekornya yang putus. Tetapi karena memang jantung mekanik itu sudah tertanam di dalam tubuh Nancy, makanya si mutant ini pun ingin mencuri jaringan darah pada jantungnya itu. Di lain sisi, ada juga seorang pemuda ahli meretas yang mengetahui bahwa rahasia jantung ini dan ingin memperkaya diri dengan aset berharga itu. Mendapat ancaman dari berbagai sisi, membuat sosok Lin Dong ini benar-benar harus memutar otak, tenaga, dan juga kecanggihan alat yang ia miliki untuk memusnahkan pasukan-pasukan khusus terlatih itu. Sampai ke detik-detik akhir filmnya, ada banyak sekali kejadian-kejadian serta aksi keren dalam upaya memperjuangkan keselamatan anak Lin Dong itu. Secara keseluruhan, Bleeding Steel ini adalah film yang bagus, tapi memang terkesan kurang total. Mengapa kurang total? Karena dengan mengambil latar cerita modern, apalagi para villain yang menggunakan teknologi yang sangat canggih, efek-efek visual dalam film ini terasa sedikit kasar. Tapi buat kalian yang tidak terlalu memperhatikan, jelas CGI atau efeknya tidak terlalu mengganggu di mata. Kemudian untuk latar tempat dan juga adegan aksi, sudah sangat menarik. Apalagi, adegan aksi ala-ala Jackie Chan yang menjadi daya pikat utama dalam film ini juga sangat memanjakan mata kita. Untuk pemeran juga sudah cukup baik, sang villain juga dibuat tidak lemah di akhir. Artinya, Lin Dong dan tim juga harus berjuang mati-matian untuk mengalahkan sosok villain ini.
Memang di kebanyakan film, banyak sekali villain yang dibangun kuat di awal film, tapi menjelang filmnya berakhir, justru sang villain itu menjadi sangat lemah. Untungnya hal itu tidak terjadi di film Bleeding Steel. Sang mutant sangat kuat, sampai dikeroyok pun mereka ini tetap kewalahan. Di film ini, juga terdapat sisi emosional antara seorang Nancy dengan sang ayah yaitu Lindong. Nancy yang belasan tahun mencari keberadaan ayahnya, kemudian Lindong yang terpaksa hanya bisa mengawasi kondisi anaknya dari kejauhan, akhirnya bertemu di akhir film dan membuat suasana menjadi sangat emosional. Walaupun kita sedikit kecewa, karena memang film ini memasukkan unsur visi ilmiah yang memang terkesan maksa, tapi tetap kita harus memberikan apresiasi karena memang mereka sudah berusaha untuk menggabungkan fiksi ilmiah dengan adegan action dari sang legend Jackie Chan yang membuat film ini lebih berwarna. Di akhir review, Daliskin memberikan skor 60 dari 100 untuk film ini. Bleeding Steel layak banget buat kalian tonton, apalagi di masa-masa work from home ini. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui PB Daliskin mengupload video setiap harinya. Thank you guys.